Hai, balik lagi bersama gua Rara di Monogram Production. Dan malam ini ada di segmen naratif. Sebelum kita langsung masuk ke bahas kasusnya, makasih banget nih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa mampir ke Instagram dan TikToknya Monogram Production. Oke, kita langsung bahas kasusnya. Kita bakalan bahas kasus tentang kematian mahasiswa Jogja nih. Masih muda nih, 22 tahun. Sudah direnggut nyawanya karena hal yang mereka lakukan ini tidak wajar. Kita bakal kaitin tentang masalah LGBT di daerah Yogyakarta. Dan mahasiswa ini sedang melakukan penelitian ke arah sana, guys. Kita langsung bahas aja profil dari korbannya. Bernama lengkap Redo Tri Agustian. Lahir di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Berusia 22 tahun. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Rido ini punya sifat yang humble dan ceria, jadi dia banyak temennya, guys. Di tahun 2021, Redo ini lulus SMA dan masuk ke salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Kemudian Redo di sana ngekos sendiri di belakang banget universitasnya, persis. Karena Redo anaknya humble dan ceria, jadi nggak susah lah buat dia untuk deket sama tetangga-tetangganya, guys. Dan di universitasnya saat itu pun, walaupun baru masuk nih, dia tuh udah bisa langsung akrab ke teman-temannya. Bahkan di universitasnya ini pun dia mengikuti banyak kegiatan mahasiswa lah. Jadi dia masuk ke beberapa organisasi mahasiswa, ke dalam himpunan mahasiswa, dan banyak lagi kegiatan yang Rido ikutin. Kita langsung singkat ceritanya, di mana di tahun 2023 Redo ini memasuki semester 4 perkuliahannya. Dan di semester 4 itu, mahasiswa wajib mempunyai penelitian untuk dijadikan skripsi ke depannya dan untuk syarat lulus pastinya. Untuk memenuhi syarat sidangnya dan semester 4-nya, Redo ini memilih salah satu penelitian yang ya bisa dianggap unik ya. Salah satu penelitian yang unik tapi nggak wajar nih dan tabu di Indonesia. Dia meneliti tentang adanya aktivitas dan kelompok LGBT di Yogyakarta. Oke, kita kayaknya bisa langsung masuk ke dalam kronologi di mana Redo ini kehilangan nyawanya. Jadi, Redo ini untuk menyusun semua penelitiannya, dia masuklah ke dalam salah satu grup di Facebook. Facebooknya ini adalah sekelompok gay LGBT di sana. Nyanatnya Redo mau mengambil data-data. Jadi di sana Redo masuk sebagai seorang gay. Di saat itu Redo berkenalan dengan salah satu anggotanya yang bernama Walin. Laki-laki berusia 28 tahun. Tapi Redo sama Walin malah pindah japri-japrian. Dari obrolan yang udah deket, Walin dan Redo ini mereka berjanjian untuk meet up. Walin ini pria berusia 28 tahun, salah satu pekerja restoran di daerah Sleman, Yogyakarta. Dia berasal dari kota Magelang. Janjian untuk meet up, guys, di kosannya Walin di daerah Krapyak, Sleman, Yogyakarta. Nah, ternyata di sini Walin bilang sama Redo, ada salah satu temannya lagi dari kelompok gay yang ini yang dia ada di Facebook, deket juga sama Walin, namanya Rinaldi. Berusia 38 tahun, warga Jakarta, guys. Dia deket nih sama Walin. Akhirnya Walin ngajak Rinaldi buat ketemu juga sama si Redo. Nah, di sini mereka bertiga bakal ketemu di kosannya Walin. Masuk ke dalam kronologi di tanggal mereka ketemu ya, guys, di tanggal 11 Juli 2023. Walin ngejemput si Rinaldi dulu ke terminal. Sementara si Redo ini belum datang ke kosannya Walin. Nah, ketika sudah sampai di kosan, berarti kan ada Walin, ada si Rinaldi. Nyampelah juga si Redo di jam 1 malam. Saat itu ya kita nggak tahu ya, Redo ini terbawa suasana atau terjebak atau mungkin memang ya hanya melakukan penelitian. Di saat itu mereka bertiga melakukan hal yang seperti itu, guys. Dan di saat itu Walin juga Rinaldi menyukai gaya yang ekstrim, ya bisa kita bilang hardcore. Saat mereka melakukan hal tersebut, nggak sengaja Redo ini jatuh. Ya ya nggak tahu ya, guys, ya, namanya mungkin ngelakuin hal kayak gitu kita juga nggak ngerti karena mereka lebih suka yang ekstrim. Redo ini terjatuh dan akhirnya tidak bernafas lagi. Mungkin karena sebelumnya udah
terjadi yang lebih parah ya, lebih ekstrim yang kita nggak tahu di sana mereka berbuat apa. Karena panik dan takut, si Waliin dan Rinaldi ini bingung harus bagaimana menyembunyikan Redo yang udah nggak ada nyawanya, yang sudah meninggal. Muncullah pikiran-pikiran yang kalau misalkan mereka ketahuan habis berbuat kejadian yang seperti itu, kira malah menimbulkan korban, daripada mereka ketahuan malu dan sebagainya, ya mereka akhirnya kepikirlah hal-hal di mana untuk memotong-motong tubuh Redo saat itu. Karena Waliin ini sebelumnya udah gue jelasin adalah seorang pekerja di salah satu resto seafood, di kosannya itu terdapat banyak sekali alat-alat masak lah, seperti kompor dan lengkap dengan pisau-pisau yang lumayan besar guys. Tapi ada gunting, ada pisau, dan ada banyak panci lah di sana. Kan setelah mereka punya rencana untuk memotong-motong bagian tubuh Redo, mereka melakukan itu di kamar mandi. Dipotong-potonglah sampai akhirnya ada 67 bagian tubuh dari Redo. Nah, nggak sampai situ aja. Mereka merebus tubuh dari Redo. Di 67 bagian itu mereka rebus, misalkan mereka buang, ya nggak bakal berbau amis. Setelah melakukan aksinya dan selesai, mereka membungkus potongan tubuh Redo ke dalam 3 kantong plastik dan 1 karung besar. Nah, di sini tugas Waliin untuk membuang potongan-potongan tubuh Redo yang udah ada di dalam plastik. Sementara tugas Rinaldi ini membersihkan dan menjaga kosan Waliin. Di jam 4 subuh saat itu, Waliin kan mau bertugas untuk membuang potongan tubuh Redo nih. Ternyata di depan kosannya dia sedang ada perbaikan jalan. Permisilah si Waliin ke beberapa petugas perbaikan jalan itu. Ya, yang petugas perbaikan jalan itu taunya warga situ yang lagi pengen buang sampah, udah gitu aja. Waliin pergi ke Sungai Bedok untuk membuang salah satu plastiknya. Waliin pergi lagi nih ke Sungai Kerasak untuk membuang plastiknya lagi. Yang ketiga, dia membuang ke lahan kosong dekat Sungai Kerasak tersebut. Setelah dia udah membuang semuanya, dia balik lagi ke kosan dan merapikan semuanya. Nggak ada yang namanya noda-noda merah itu berceceran lagi. Udah nggak ada lagi yang namanya bekas-bekas mereka melakukan aksi eksekusi terhadap Redo. Dirapikanlah sama mereka. Paginya, untuk menyelamatkan diri, mereka berdua kabur ke daerah Bogor. Mereka kabur dari pagi dan membawa handphone milik Redo. Handphone Redo sudah dinonaktifkan oleh mereka. Kita geser sedikit ke sisi lain di kampusnya Redo. Di kampusnya Redo ini, karena kan kegiatan Redo banyak, Redo ini kan anaknya banyak temen. Jadi saat itu memang ada salah satu kegiatan yang diperlukan Redo di sana. Dicari loh oleh teman-temannya, nggak ada Redo saat itu. Redo dicari sampai ke kosannya dan nggak ada juga. Ditanyalah oleh pemilik kosannya Redo. Di CCTV, Redo pergi sendirian di malam hari menggunakan hoodie berwarna krem. Teman-teman dari Redo ini bilang ke orang tuanya Redo. Akhirnya orang tuanya Redo terbang dari Pangkal Pinang ke kosannya Redo untuk mencari Redo. Kita balik lagi ke Sleman. Ternyata di sore hari di Sungai Bedok tadi ada warga yang menemukan plastik bungkusan yang sepertinya dicurigai. Kemudian warga tersebut melaporkan ke Polres terdekat. Polres terdekat akhirnya melakukan olah TKP. Benar aja, ketika dibuka bungkusannya tersebut berisi potongan-potongan daging manusia. Bukan cuma daging aja, di situ ada potongan tangan dan kaki manusia. Akhirnya berita ini viral guys, dan sampailah ke temannya Redo juga keluarganya Redo. Di sana yang mereka mencurigai apa mungkin ini anaknya atau mungkin ini temannya, karena nggak ada kabar sama sekali dari Redo. Polisi langsung mengambil alih TKP untuk menyusuri semua Sungai Bedok. Barangkali ada lagi plastik yang bakal ditemukan oleh mereka. Salah satu teman Redo ini sempat WhatsApp Redo. Awalnya sih cuma checklist 1, waktu sore harinya checklist 2. Berarti kan ada di mana HP Redo ini aktif saat itu. Mereka langsung lapor ke Polres. Nah, di sana polisi mengecek juga data HP Redo. Terakhir kali aktif ada di Bogor.
Polisi di Jogja memberi kabar kepada polisi yang di Bogor. Di Bogor juga melakukan pengecekan terhadap terakhir kalinya HP Redo aktif. Karena sebelumnya Redo main di kosannya Waliin, HP Redo kan masih aktif. Lacaklah HP Redo terakhir kali sebelum hidup waktu ke Bogor. Polisi mencurigai hal tersebut. Mereka langsung ke kosannya Waliin. Di kosannya Waliin, polisi tidak bisa langsung membuka kosannya begitu saja karena kan belum banyak bukti. Jadi mereka izin kepada bapak pemilik kosnya menanyakan siapa yang ada di dalam kosan tersebut. Dan bapak kos ini bilang kalau yang kos di sini ini adalah bernama Waliin, asal dari Magelang, berumur 28 tahun dan dia bekerja di salah satu seafood di daerah Jogja. Biasanya dia pulang di sore hari. Polisi menunggu Waliin untuk pulang, tetapi nggak ada kabar sama sekali dari Waliin. Besoknya malah ditemukan satu bungkus lagi di Sungai Krasak. Di sana ada bagian-bagian tubuh Redo juga yang memang sudah diduga ini pasti potongan manusia yang telah direbus sebelumnya. Polisi mengecek kembali ke kosannya Waliin dan ternyata Waliin tidak pulang. Makin dicurigai oleh polisi. Di sisi lain, tim SAR yang bertugas saat itu menemukan kembali di lahan kosong. Ini benar-benar finalnya guys, di mana mereka menemukan bagian kepala dan beberapa isi dari tubuh Redo. Polisi langsung membawa bukti-bukti yang sudah mereka dapat. Sudah dipastikan kecurigaan polisi terhadap Waliin. Polres Bogor mendapatkan tempat terakhir di mana lokasi handphone dari Redo ini aktif. Di sanalah Waliin dan Rinaldi ditangkap di rumah orang tua dari Rinaldi. Proses berlanjut guys. Orang tua dari Redo dipanggil pihak polisian untuk melakukan DNA terhadap potongan tubuh dari Redo. Dan benar saja itu adalah anak dari mereka. Rinaldi dan Waliin mengakui kesalahannya telah melakukan hal seperti itu. Dan mereka mengakui tentang adanya aktivitas gay di grup tersebut. Nah guys, sebelum gue tutup naratif malam hari ini, kalian wajib hati-hati dengan sesama jenis atau lawan jenis. Ya pokoknya kalian harus hati-hati ya guys, jangan sampai kita terperosok ke dalam kegiatan yang seperti itu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian tonton lagi video-video sebelum ini dan sesudah ini ya guys. Gue Rara dari Monogram, cabut.